saya minta sama Pak Rektor, apakah boleh saya masuk ke Universitas Hasanuddin sebagai mahasiswa. Kita semua berharap bahwa hasil disertasi dan penelitian beliau itu akan bermanfaat menggali di masa lalu juga di masa depan, Mbak Najwa. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam program Unhas Speak Up. Jepang dan Indonesia mempunyai sejarah kerjasama yang panjang. Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, hingga saat ini kedua negara terus membina hubungan persahabatan yang sangat erat. Kita akan membahas bagaimana hubungan antara Jepang dan Indonesia. Tentunya sudah bergabung bersama kami di studio Unhas TV pada hari ini, yakni sudah ada Kepala Konsuler Jepang di Indonesia, sudah ada Ohashi Koichi, MPA. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Agak beba, pemirsa. Luar biasa baju-baju Ji. Dan tentunya saya tidak sendiri juga, kali ini sudah ditemani bersama Sensei cantik. Sudah ada Sensei Mata Sekar Puji Astuti. Selamat pagi Sensei. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya, luar biasa. Ya. Hari ini saya sudah ditemani sama kedua orang yang pandai dan mahir dalam bidang Jepang sendiri. Bagaimana, kalau boleh di-share deh, Koichi, bagaimana sih pengalaman pertama pada saat berkunjung dan menempat kaki di Kota Makassar? Ya, terima kasih. Pada tanggal 11 Maret tahun 2023, saya baru menginjak kaki di Makassar sebagai kepala kantor konsulat Jepang di Makassar. Pada hari itu, saya baru melihat sunset. Di Kota Makassar. Itu sangat terkesan bagi saya. Memang sebelumnya saya pernah bertugas di Denpasar, Bali selama 7 tahun. Untuk 2 kalinya bertugas di Jakarta selama 10 tahun. Jadi secara total sudah 18 tahun bertugas di Indonesia. Tapi pengalaman ini sangat terkesan bagi saya. Kenapa tuh terkesan? Apakah sunset di Kota Makassar berbeda dari kota-kota sebelumnya atau seperti apa itu? Ya, apalagi kalau di kota Jakarta, memang walaupun cuacanya cerah, tapi ya kelihatannya masih mendung. Mungkin ada hambatan pollution. Tapi di Denpasar, Bali ini juga sangat indah. Tapi ya indahnya agak lain. Ya, berbeda ya. Ya, suasananya juga merasa berbeda. Maka alasan saya yang paling terkesan sunset di Makassar itu nomor 1 dalam kehidupan saya. Ya, oke. Sunset yang paling berkesan. Lalu gimana tuh? Bagaimana ingin tertarik dan mengetahui Kota Makassar sendiri? Ya, karena sebelumnya saya belum pernah jalan-jalan di Kota Makassar. Maka semua pandangan-pandangan masuk ke saya itu semuanya pertama. Maka itu bikin saya sangat pengen tahu itu bagaimana Kota Makassar dan masyarakat Makassar, kehidupan di sini bagaimana. Jadi semuanya baru bagi saya. Ya. Oke, kalau Sensei sendiri bagaimana tuh Sensei melihat dari Jepang dan Indonesia sendiri, khususnya Kota Makassar? Ya,
Sunset sendiri, kita balik dulu ke Sunset. Sunset sendiri tuh pernah dinobatkan sebagai terbaik di dunia nomor 5 oleh satu media di Jepang. Jadi kalau misalnya kemudian sunset di Makassar itu berbeda di tempat lain, itu sangat wajar. Jadi pada masanya itu memang sunset di Makassar itu pernah terindah di dunia. Dan hubungan Jepang Indonesia di Makassar itu juga banyak sekali yang kita bisa gali. Bahkan becak itu juga buatan orang Jepang yang di Makassar. Nanti mungkin bisa bicara lebih panjang, tapi beliau juga pernah foto ya di depan patung becak di Losari. Jadi itu salah satu bagian bahwa hubungan itu bisa dari level bawah, tidak hanya G2G, tapi juga ada di grassroots level. Ya. Oke, lalu kita ketahui bersama juga Pak Koichi menyalurkan kegiatannya di SNS untuk orang-orang Jepang dan orang Indonesia. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit. Ya, saya sangat berfokus untuk memperkenalkan kegiatan kantor kami. Itu memang misi utama saya adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Yang kedua itu memelihara warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia, dan juga mendukung kegiatan perusahaan Jepang, dan juga untuk memberikan visa kepada masyarakat Indonesia yang hendak ke Jepang. Jadi untuk memperkenalkan kegiatan kami melalui sosial media itu sangat penting. Maka saya selalu berusaha bukan hanya satu jalur saja, harus ada yang 2 jalur untuk memperkenalkan keadaan di Kota Makassar kepada masyarakat Jepang, dan juga untuk memperkenalkan budaya Jepang di masyarakat Kota Makassar, tentang budaya Jepang, dan juga untuk meningkatkan saling pengertian antara pemuda-pemudi baik Indonesia maupun Jepang. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Akademika Unhas, fun fact-nya juga, Pak Kiyoshi ini juga mengambil program doktornya di Universitas Hasanuddin. Jadi, Pak Kiyoshi ini adalah bukan warga Unhas juga ya, Sensei? Ya. Nah, boleh diceritakan kenapa tuh sempat-sempatnya untuk mengambil program doktornya di Universitas Hasanuddin? Ya, karena waktu itu saya berkunjung kehormatan kepada Pak Rektor, Pak JJ, sebagai Rektor Unhas. Waktu itu beliau ceritakan membangkitkan Unhas untuk universitas yang bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia, sepertinya masalah kesehatan, atau itu ketahanan pangan, masalah iklim, untuk bekerja sama dengan universitas-universitas Jepang. Unhas dapat berkolaborasi di dalam bidang pendidikan, khususnya Universitas Hasanuddin dengan universitas di Jepang. Maka saya sangat terkesan beliau mempunyai cita-cita tersebut. Maka saya sendiri juga berminat. Ya, sebetulnya saya dapat gelar magister di Denpasar, Bali sebelumnya.
Jadi maka saya gelar saya itu MPA itu Magister itu Administrasi Publik yang di Universitas Warma Dewa, bukan Universitas Jepang. Lalu saya ingin melanjutkan pendidikan saya sendiri di Makassar, tapi waktunya sangat terbatas. Jadi maka saya tanya, saya minta sama rektor, apakah boleh saya masuk ke Universitas Hasanuddin sebagai mahasiswa yang dapat ambil studi program studi S3 di bidang administrasi publik. Jadi beliau sangat memberikan arahan terbaik bagi saya. Ya, silakan. Tapi harus ikut ujian. Jadi untungnya harus ujian saya juga. bisa. Ya, untungnya saya bisa lulus ujian. Ya, dan sebenarnya beliau juga sangat tertarik untuk menggali sejarah hubungan Indonesia-Jepang. Jadi disertasinya beliau itu sebenarnya menggali banyak sekali hubungan-hubungan Indonesia-Jepang, baik secara sejarah maupun di masa depan. Jadi kita semua berharap bahwa hasil disertasi dan penelitian beliau itu akan bermanfaat menggali di masa lalu juga di masa depan, Mbak Najwa. Betul. Ya. Mungkin boleh diskusikan sedikit mengenai disertasinya sendiri, Pak Koichi. Ya. Memang disertasi saya itu temanya untuk memiliki penelitian tentang hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang, khususnya di bidang pendidikan. Untungnya sekarang ada sistem pendidikan secara kolaborasi Universitas Hasanuddin dengan Universitas Jepang. Itu 3 universitas dari Indonesia, 3 universitas dari Jepang. Jadi 6 university consortium dalam peneliti saling tukar menukar mahasiswa dan informasinya antara 6 universitas tersebut. Itu saya rasa itu menjadi salah satu modal yang bisa meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Oke, luar biasa. Mungkin kita bakal membahas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda pariwara tahan sedikit. Baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Sensei dan Pak Koichi setelah jeda pariwara berikut. Oke, baik. Saya mengambil alih Andi Putri Najma. Kali ini kita masih bersama dengan Bapak Koichi Ohashi. Saya biasa menyebut Ohashi Socho.
Kita tadi sudah membicarakan Ohasi Soco, kebetulan juga mahasiswa S3 di Universitas Hasanuddin. Mungkin ada pengalaman khusus selama di Unhas ini, ada pengalaman yang berkesan untuk Ohasi Soco, misalnya dalam Festival Internasional Student, mungkin bisa diceritakan, Ya. Soco. Ya, silakan. Ya, Sensei. Saya baru pertama kali untuk menghadiri International Student Festival yang diselenggarakan oleh Unhas. Dalam acara itu, saya sebagai pemakai pakaian tradisional, namanya yukata. Ya. Dan sambil menyanyi lagu Jepang Ya. dengan bersama dengan Sensei. Ya. Jadi kita berdua memperkenalkan budaya Jepang, baik pemakaian maupun nyanyi. Ya. Ya. Ya, itu sangat terkesan bagi saya, Pak. Ya. Bu. Ya. Ya. Oke. Jadi Soco ini pernah kami berkolaborasi menyanyi bersama dan live streaming di Unhas, dan ini kita kolaborasi kedua. Dan Soco, saya penasaran mengapa Soco begitu tertarik dengan hubungan Indonesia-Jepang. Mungkin bisa dijelaskan. Di sini kita ada perangko yang merupakan koleksi dari Soco, ya. Mungkin silahkan bisa dijelaskan yang Baik. mana yang mengesankan untuk Soco. Ya. Ya, hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang secara diplomasi, secara diplomatik itu adalah mulai tanggal 20 Januari tahun 1958. Pada saat itu baru mulai hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Jepang. Ini adalah perangko 50 tahun anniversary. Pada saat itu tahun 2008. Ya. Baik di Jepang maupun di Indonesia, kita berkolaborasi untuk isu perangko yang sama. Jadi ada beberapa perangko yang ciri khasnya dari Indonesia maupun dari Jepang. Ya. Jadi Jadi ini Borobudur dengan tempel yang di Jepang, ya. 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 Jadi bunga sakura. Ya. Dengan bunga bangkai atau bunga rafflesia. Ya. Ya. Kemudian alat musik di sini ada angklung dengan biwa. Ya. Ya. Dan tapi hubungan bilateral Indonesia Ya. dengan Jepang itu mulainya bukan dari tahun 1958. Karena sebelumnya juga kita memiliki ada hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Khususnya pada saat waktu zaman Edo atau sebelumnya di Ya, masa Meiji, ya. Ya, Meiji. Banyak pengusaha-pengusaha Ya. Jepang datang ke Indonesia Ya. untuk berbisnis. Ya. Salah satunya adalah di Kota Makassar. Ya. Juga ada yang menjual motor, Ya. Sepeda, bukan motor. Ini sepeda, sepeda ini kayu. Ya. Itu uniknya bukan hanya sepeda biasa saja, melainkan itu sepeda sama dengan itu yang
pengangkutan. Pengangkut, ya, Pengangkut. untuk 3 roda. Ya, Ya, digabung satu. Itu namanya beca. ya, Jadi ternyata beca itu pada saat ini sudah populer ya, di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya. Tapi sebelumnya hanya mulai ya, dari Kota Makassar. ya, ya. Jadi awal mulanya beca atau roda 3 itu awal mulanya dari Makassar, dan pertama kali itu adalah toko Adoi yang lokasinya ada di Makassar, dan beca yang kemudian pertama kali diekspor ke Batavia itu juga hasil karya dari orang Jepang yang berdagang di Makassar. Jadi hubungan ini juga sangat menarik untuk diteliti, hubungan yang bukan bilateral, bukan G2G, tapi hubungan di akar rumput. Mungkin ada lagi yang hal menarik lagi hubungan Indonesia-Jepang, Ya. mungkin dari lagu, karena kebetulan Socho memang jago berkaraoke. Kalau saya sedikit saja, saya hanya mendampingi saja biar tidak membosankan. Di sini juga saya lihat ada perangko penyanyi-penyanyi. Ya. Saya lihat ada Krisya, Krisya, kemudian Waljina, ya, dan juga Gombro. Gombloh yang pencipta lagu Gebiar-Gebiar Indonesia itu Gombloh. Ya. Kemudian Waljina itu menciptakan lagu Walang Keke. Kemudian Pak Gesang itu Bengawan Solo. Ya. Ya. Karena saya berfokus untuk penyanyi-penyanyi tersebut, karena saya sendiri pada saat baru pertama kali menginjak kaki di Indonesia pada tahun 1986. Ya. Saya dapat kesempatan untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik di Jakarta maupun di Bandung. 1 tahun untuk mempelajari bahasa Indonesia di Universitas Indonesia Jakarta. Pada saat itu saya ditanya karena waktu itu ada seorang penyanyi Jepang lagu Kokoro no Tomo Ya, yang Kokoro no Tomo. mengetop di dalam Tahun 80-an. Ya. Ya. Maka saya ditanya, silakan Ohashi-san nyanyi lagu itu. Ya. Terus saya sendiri belum pernah dengar ya. mendengar. Padahal penyanyi yang sama, yang populernya bukan Kokoro no Tomo di Jepang, lagu lain. Ya. Maka saya bingung. Ya. Kenapa lagu ini menjadi terkenal, ngetop? Ya. Jadi saya sendiri merasa malu karena teman-teman saya tanya, kamu orang Jepang benar atau tidak? Ya. Atau Jepang palsu. Iya. Atau Jepang KW. Ya. Maka saya langsung masuk ke toko kaset, Ya. Ya. cari lagu tersebut. Ya. Untung ada banyak. Ya. Maka setiap hari saya coba mendengar dan sampai hafal Ya. itunya liriknya. Jadi ya saya bisa menjadi orang Jepang yang asli. Oke. Ini saya lihat dari koleksi-koleksi perangko beliau. Ini saya juga melihat ada satu perangko yang menarik. Mungkin agak kecil ya. Ini beliau dapatkan di Jepang. Ini agak sedikit menyinggung penelitian saya. Di sini ini sebenarnya perangko hubungan antara 400 tahun antara VOC atau Belanda dengan Jepang. Tapi mungkin ada fun fact yang mungkin bisa dijelaskan, Pak Ohashi. Baik, Sensei. Ya. Pada saat zaman Edo, Ya. sekitar 350 tahun yang lalu, Jepang masih tertutup bagi negara lain. Itu namanya Sakoku. Tapi hanya satu tempat yang bisa membuka untuk perdagangan dengan negara lainnya.
itu salah satunya di prefektur Nagasaki, di Hirado, Ya, kota Hirado. Setelah itu menjadi Dejima ya, di kota Nagasaki. ya. Pada saat itu apa namanya kepala kantor perdagangan VOC sering berkunjung ke tempat perdagangan yang hanya satu tempat dibolehkan di Jepang tersebut. Lalu mereka membawa pembantu. Ya. Itu banyakkan dari Jawa. Ya, Jawa, Sulawesi, Ya. NTB, dan juga Bali. Jadi sebenarnya dari Nusantara, Mm-mm. tapi kebetulan yang dari Makassar, fun fact-nya, itu cukup banyak. Jadi ini mungkin agak kecil ya. Jadi ini ada, kan namanya kapitan. Kapitan itu pemimpin VOC di Dejima, yang di belakangnya membawa payung, itu orang Indonesia. Nah, ini dari mana kita tidak tahu, tetapi ada fun fact lagi bahwa ternyata ada seorang keturunan Bugis yang tertangkap, gambarnya digambar oleh seseorang pelukis namanya Kawahara Kega, itu namanya Orson, tapi itu cerita di lain tempat. Socho. Jadi sebenarnya hubungan Indonesia-Jepang dan Bugis dengan Jepang sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Ya. Ya. Kemudian bagaimana Socho? Kita bicara mengenai banyak sejarah. Bagaimana untuk masa depan hubungan Indonesia-Jepang, khususnya Sulawesi dan Makassar untuk masa depannya? Mungkin ada semacam advice bagi kami untuk bisa melakukan apa? Baik. Itu salah satu tema yang saya memiliki sebagai penelitian saya di Unhas. Itu bagaimanakah kita bisa kerjasama untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Sekarang negara Jepang menghadapi kesulitan, angka kelahiran semakin turun. Jadi populasi penduduk produktif Jepang itu juga semakin sedikit. Berarti bebannya semakin banyak dan daya produksinya juga semakin turun. Maka kami sangat butuh tenaga kerja dari negara lainnya, khususnya dari Indonesia. Yeah. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia bagaimana? Sekarang Indonesia menjelang tahun 2045, berarti 100 tahun anniversary kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun itu ingin masuk negara maju seperti Jepang. Tapi ya ada mungkin ada tantangan banyak, baik di bidang sumber daya manusia dan di bidang pendidikan. Maka setiap negara mempunyai kelemahan dan kelebihan. Di Jepang kesulitan angka kelahiran dan juga Indonesia juga perlu teknologi dan disiplin di bidang pendidikan dan di bidang yang lainnya. Maka kita bisa berkolaborasi supaya bisa saling mendukung. Namanya gotong royong kalau di Indonesia. Maka supaya bisa membangkitkan hubungan tersebut, itu kuncinya adalah generasi muda, baik di Indonesia maupun Jepang. Karena saya sendiri sudah tua. Nanti untuk masa depan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mungkin sudah pensiun. Tidak ada apa-apa untuk
berkontribusi Ya. untuk meningkatkan hubungannya. Tapi yang penting generasi muda adalah sebagai penerus Ya. ke depannya. Maka saya selalu memberitahukan Oke. Anda sekalian adalah harta ke depan untuk membangkitkan era baru sebagai mitra strategis antara Indonesia dengan Jepang. Sojo, apakah ada kerjasama resmi antara pemerintah Sulawesi Selatan dengan Jepang? Apakah ada rencana untuk membuat sister city atau sister provinsi antara Jepang dan Indonesia? Ya, padahal sudah ada diskusi tentang sister city antara kota prefektur Ehime dengan Sulawesi Selatan. Ya. Pada tahun 2020 bulan Desember sudah ditandatangan oleh kedua para gubernur kedua negara. Tapi sampai saat ini belum ada kesempatan untuk kerjasamanya. Masih belum mulai. Tapi ya mudah-mudahan nanti namanya MOU itu bisa diperpanjang lagi supaya realitinya juga ikut. Di bidang ada beberapa bidang perikanan, di bidang pertanian, di bidang pendidikan. Jadi semestinya sudah bisa diimplementasikan lagi ya, Sojo ya. Mungkin bisa diteruskan oleh nanti barangkali gubernur terpilih bisa untuk meneruskan MOU yang sudah dibuat dan ditandatangani di masa depan. Jadi mungkin kira-kira keuntungannya apa kalau misalnya ada MOU antara Ehime dengan Sulawesi Selatan? Ya, karena Ehime Prefecture sangat ada teknologi tertentu di bidang pertanian maupun di bidang perikanan. Memang sistem pendidikan Jepang juga bisa berkontribusi kepada masyarakat Indonesia melalui kerjasama tersebut. Karena yang penting itu di bidang sumber daya manusia itu sangat penting menjadi hot issue. Maka disertasi saya mungkin sebagai menjadi salah satu model yang terbaik bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral secara maksimal. Maka saya supaya generasi muda khususnya mahasiswa-mahasiswi antara kedua negara memahami bahwa mereka bisa kerjasama melalui tukar-menukar mahasiswa-mahasiswi dan juga tukar-menukar pandangan dan pengalaman. Jadi kalau Kota Makassar sendiri ada kerjasama dengan kota lain, ada Yokohama dengan Maniwa? Ya, ini sedang berlangsung ya, Sojo. Ya, sekarang tahun ini saya diundang itu launching ceremony antara Kota Makassar dengan Kota Yokohama dan juga Kota Makassar dan Maniwa City, Okayama Prefecture. Masing-masing memiliki program yang terkaitan dengan lingkungan hidup dan juga untuk mencapai SDGs.
Jadi di bidang tersebut juga nanti akan dijalankan secara konkret. Itu mungkin bisa kedua negara maju ke depannya. Oke. Mungkin ini yang agak terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan untuk masyarakat generasi muda Indonesia dan juga Jepang, tapi disampaikan dalam bahasa Jepang. Oke, Oke. saya coba. Ya, dozo. 私はマカッサルに来て、2年足らずでありますけれども、こんなに、日本とインドネシアの関係を、アップさせることができる環境は他のインドネシアの都市にはないと思ってます。ですから私はインドネシアマカッサルで、仕事をしている限りこの日本とインドネシアの関係をできるだけ、マキシマルに、向上させて、皆様方若い、世代の皆様方がお互い、安心して、楽しく、二国間関係を高めていけるように私自身が努力しますし、皆様も頑張ってください。Ewako. Oke, luar biasa ya. Terjemahannya nanti akan menyusul dan saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan dan bagaimana hubungan Indonesia-Jepang yang telah disampaikan Socho, dan saya Metaskar Puji Astuti pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh